rak lakuna rahayu panuntun indu ngadekeun lembur Ini kita lagi di Bandung, sahabat saya, nggak ada urusan dengan pekerjaan. Buana Kasiti. Oh, Buana itu dunia. Kalau Kasiti pasti nama orang tuanya kali ya? Iya. Punya kan? Ya, Kasan Diajo Siti Naima. Oh iya pasti. Tapi ini bagi orang Sunda ya, orang Jawa itu dimanapun berada, dia membangun sesuatu pasti mengikatkan diri pada asal kelahirannya dan budaya. Itu orang itu ikatan hatinya kuat. Di samping saya, Ustadz Yusuf Mansur. Pasti yang dihimbau cuma dua dalam hidupnya. Yang pertama baca Quran, yang kedua infak sedekah. Betul. Sama yang ketiga salawat. Kan kenapa tiga-tiganya? Karena beliau itu akhlaknya NU. Manajemennya Muhammadiyah. Usahanya Cino. Saya tuh dari kemarin penasaran sama beliau, sama Kang Deddy. Itu waktu digampar itu beneran nggak sih itu? Bener. Bener ya? Bener. Dan keras itu. Iya. 2 kali loh saya lihat. Iya, keras. Lumayan. Beneran ya? Beneran, masa pura-pura? Ibu, saya mah lihat. Itu sampai goyang handphonenya. Teman saya ada 5 yang banting handphonenya marah. Nggak terima, udah saya bilang. Tenang. Kita ini baru digampar gitu aja, Bos. Tapi cepet banget gerakan tuh. Ya memang tukang berkelahi. Lagi Sebelumnya. apa pertimbangannya sampai deket-deket terus? Iya, karena saya ingin memperbaiki, ingin membantu. Dia tuh dulunya tukang ojek. Nah, di Cikampek itu kan rawan. Kalau ngojek tuh motornya pasti dikejar. Orangnya dibunuh. Sehingga dia belajar tuh ilmu kekebalan. Silang segala macam, nggak kuat. Itu tuh dampaknya juga nyiksa istrinya. Istrinya kabur dari rumahnya. Kemudian beberapa tahun meninggal dunia karena ini rasa utang. Dianya anak-anaknya dua-duanya masuk pesantren. Oh itu. Alhamdulillah. Pandangnya, Pak Iwannya sudah di pesantren kemarin kan. Sekarang udah Sudah diangkut. kangen gampar lagi nih. Enggak. Diobatin maksudnya. Tapi bener Diobatin. saya tuh sama teman-teman lihat ya. Ini beneran digampar. Gampang. Pak Ustadz digampar juga kok bengkak. Gampar COVID. Montok. Iya. Tapi Pak Ustadz ini keren loh. Saya mah jujur aja kagum sama dia. Santrinya sudah ratusan ribu. Asetnya di mana-mana. Sahamnya tiap hari meroket. Wih. Tapi bininya tetap satu. Iya. Hebat ini Mas. Mubazir ya. Itu saya yang pengen nanya Pak Ustadz. Ya. Gimana jadi Ustadz dengan dibolehkan untuk menikah lagi karena hartanya cukup, ilmunya cukup? Saya sih pengen jawab ya, tapi isi saya di belakang malah. Tuh, isi saya no. Nggak jadi jawab dah. Kok bisa tahan istri satu, harta Waduh. bergelimang gitu loh? Nah ini jawabannya nih, gimana? Masku nih, gimana Masku jawabannya? Kalau mau cari yang sempurna itu mati. Yang ada disyukuri, yang ada kita hargai. Iya. Kalau cari yang sempurna itu di depan, di tukang rokok. Pasti kita dapat rokok sempurna. Makanya Ini, dalam Ayo. Ya, Nah, ini yang penting. Saya masuk ke sini, dipikir tadi saya bilang ini museum. Ya kan? Iya. Karena tulisannya huruf Jawa kan. Nah, kita yang lupa orang Jepang pakai tulisan ini walaupun udah maju negaranya. Korea pakai. Cina pakai. Kita nggak pakai. Nih, Wong Jowo. Top. Alhamdulillah. Apa artinya Mas Joko? Ah, bacain. ini sebenarnya bahasa Indonesia tapi kita tulis dengan huruf yang kita miliki
sama orang-orang tua kita. Jangan takut berbuat baik. Nggak usah banyak mikir, lakukan kebaikan. Dalam kebaikan, insya Allah kembali dalam kebaikan. Jangan takut berbuat baik. Filosofi Kang Deddy banget nih. Iya, filosofi Mana-mana apa? turun terus. Wah, luar biasa. Ada satu lagi, jangan takut sama istri. Lampunya di Wih, ini kantor udah kayak mirip HP. Oh iya, udah nih. Mirip HP. Top ini kantor. Top. Nah ini sepeda bapaknya nih. Sepeda. Sepeda ayahnya. Oh, masih ada. Sepeda Cikasan ini. Ini sepeda dari Solo. Iya. Asli Ini sepedanya luar biasa. Ini Jadi merawat. jadi merinding. Bener tidak? Masih nangis karena ingat waktu dulu dibonceng. Iya. 157 2011. Dan gak nyangka bapaknya bakal jadi orang kaya. Bakal jadi orang hebat, banyak manfaat. Dulu pasti dibonceng nih Mas Joko di sini. Iya, betul. Bayangin pematang sawah ya. Udah Bapak pasti nangis. Loh. Nih kamu yang anak-anak muda yang berbisnis segala macam nggak akan pernah ada kesuksesan usaha tanpa kecintaan pada ibu dan ayah. Oh. Nah, Foto dulu mas, itu mas. Foto berdua. Ini. Foto berdua. Bertiga lah. Bertiga udah berdua dulu. iya. Ini cermin nih. Hermen. Nah ini melambangkan dua generasi bos. Ini generasi 1957 kan? Iya. Nah yang ini generasi 2021. Nah, dulu punya ini, sekarang punya ini. Bedanya saya itu punya 15 biji Iya. sepeda itu. Yang ini 1 biji pun nggak punya. Karena nggak cocok. Iya, ini nggak bisa berhenti di mana-mana. Wah ini, Pak Ustadz cocok naik ini. Waduh, nggak bisa. Nah, di panggung ceramah naik ini. Iya. Tempat ceramahnya kelewat. Ustaz, ini mau nanya juga. Doa seorang anak itu yang makbul minta doa ke Ustaz atau minta doa ke ibu bapak? Ke ibu bapak. Itu penting. Ke ibu bapak. Ke ibu bapak. Jelas Dulu itu. ketika saya punya ibu masih hidup dengan izin Allah, kalau ada yang datang ke saya, ini demi Allah nih, kalau ada yang datang ke saya langsung antar ke rumah ibu. Saya bilang nih ada induknya, nih ada bosnya, Yusuf Mansur, udah mau beliau aja. Kadang kan hari ini banyak orang pergi ziarah jauh, ziarah, tapi ibunya sakit di rumah nggak ditenang. Nemuin ustadz-ustadz yang dia yakini tapi lupa sama Itu orang. dia. Itu nggak boleh ya Ustadz? Itu kalau kata Oma keramat. Jadi doa yang terbaik itu ibu sama bapak. Ibu mau bapak bener, udah itu bener. Senengin dia, jadi dia raja, jadi dia ratu, selesai. Kelar. Dan ini yang saya juga kagumi Mas Joko dari Kang Deddy. Kalau ada dia dengar ada yang bermasalah antara anak dengan ibu, anak dengan ayah, itu didatengin dan diselesaikan. Udah berapa kasus sekarang? Lumayan lah. Oh ya, dan yang saya lihat tuh, Yang 3 terakhir selesai. itu sampai diumrohin. Terus ya susah ya mendamaikan apa antara anak ibu bapak, sampai ada satu kan sampai meninggal. Itu yang saya lihat, quick respon dan direct respon sama real respon dari Kang Deddy yang menurut saya sih nggak ada Pak duanya. Ustadz, saya nanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kan fokusnya habis Quran. Ya. Tapi gimana pesantrennya bisa berkembang? Terus ke bisnisnya bisa jalan. Ini sekolahnya di mana? Sekolah apa? Sekolah ekonomi kan enggak juga. Ya, pertama emang mungkin doa dari orang tua. Yang kedua, saya dianugerahi dengan izin Allah lingkungan. Orang-orang yang memang pada mukhlis. Pada nggak kepikiran bikin sendiri, nggak kepikiran buka sendiri, kepikirannya ngegedein barang, kepikirannya jagain barang, ngembangin barang itu. Nah,
Nah, saya punya orang-orang yang dari tahun 2003 mulai sampai sekarang tuh nggak pernah keluar. Sampai sekarang Masih itu juga. Masih. Jadi sudah satu teamwork Udah. yang kuat. Nambah iya, tapi berkurang hampir nggak pernah. Hampir nggak Berarti pernah. betah dong Tri sama Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nah, gara-gara teman-teman di sekitar itu, ya saya nyaman itu kan banyak kan orang ikut buka ya. Lembaganya nggak pernah berkembang. Karena dia merasa di situ kok gini-gini aja. Nah. Kok rezekinya terbatas terus. Nah, gitu. Itu menurut saya. Ketiga, sumber dana dari para donatur itu menurut saya pada bersih-bersih. Itu juga yang menjadikan kita berkembang ya. Nah, terus gini, Ustadz ini kan di kita ini kan kalau politik selalu di bawah. Oh. Ini Ustadz kelompok sana, ini Ustadz kelompok sini. Kan selalu begitu kan kalau di media sosial kan. Iya. Nah, tapi Ustadz menjelang terakhir nih kemarin waktu Ustadz Maher meninggal. Oh iya. Iya. Mudah-mudahan mendapat Amin, kemuliaan. amin, amin. Ustadz ini kan sebenarnya kalau dari sisi garis itu kan tidak masuk garis. Di luar Kelompok garis. di luar garis. Hmm. Kok menginisiasi ngumpulin bantuan sampai 1 miliar berapa tuh dapat? Ya 1,2an. Saya tanya, hati Ustadz terbuat dari apa kok bisa ikhlas begitu? Waduh repot nih. Kan katanya berbuat aja. Apa tadi? Berbuat aja Jangan takut berbuat baik. Jangan takut berbuat baik. Nah yang mendorong waktu itu menginisiasi apa? Kebetulan dengan izin Allah, Kang Dede, Mas Joko, pas Maher sakit, Ustadz Maher sakit, itu saya tahu beliau miskin sekali. Kesentuh saya. Pas Ustadz Maher sakit, saya ngeliat rumahnya yang begitu kecil, masih ngontrak, punya anak kecil yang perlu susu. Dari situ udah berinteraksi secara kemanusiaan, bukan berinteraksi secara pilihan pandangan dan pendapat, bukan. Nggak ada urusan politik Nggak ada dengan urusan. kemanusiaan. Nggak ada urusan. Nggak urusan pandangan Nggak ada dengan urusan, hati. nggak ada urusan. Nah begitu Ustadz Maher sakit, kita udah mulai interaksi tuh, ngirimin madu atau apalah gitu, ada yang kita kirim. Nah pas masuk tahanan polisi lebih lagi, karena berarti udah pasti nggak bisa ngasih Nggak bisa apa-apa. apa-apa. Akhirnya ya sampai beliau meninggal. Dan sampai hari ini alhamdulillah istrinya kan sekarang punya rumah, udah punya mobil, udah punya usaha, udah punya rumah tahfiz. Iya, udah punya rumah tahfiz, dan istrinya kan ini menuju 30 juz, udah dikit lagi selesai. Sebentar lagi Kang Deddy juga. Nah ini Ikut tangan tangan. mulia ini. Nah, Ini tangan mulia. Ah, Di gitu. hatinya nggak ada kebencian. Yang itu yang susah. iya penting benar. Bener nggak? Bener. Intinya Islam itu nanti pada puncaknya ya, selain syariat itu pada kebersihan hati kita. Benar, Qaulun Saleh. Betul. Betul. Oh, sekali. Jadi kita walaupun rajin soalnya di hatinya masih Betul. itu masih agak berat ya. Betul. Kata Allah percuma, ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali kamu begitu datang kepadaku dengan hati yang bersih, selamat. Bab itu saya malah belajar sama beliau yang terakhir-terakhir. Filosofi Jawanya banyak nih. Jawa, urusan hati luar biasa. Iya bener, dipakai betul. Iya. Karena kan ajaran-ajaran tradisi itu kebanyakan mengutamakan pada kebersihan Iya. hati. Salah. Apa bahasa Jawanya tuh ada? Wong apa tuh? Pagri rumahmu nganggo mangkok. Nah, apa Jadi apa tuh? berilah pagar rumah kamu itu dengan banyak memberi. Oke. Artinya kemaslahatan sekitar itu tanggung jawab kita. Iya, society jadi pagar ya. Iya. Kita dengan kebaikan tuh ya tadi kita tidak akan punya musuh, kita akan selalu punya kebaikan, kita akan selalu bisa membuat semuanya itu jadi nyaman. Nah itu yang apa mengalahkan tanpa mateni itu apa tuh bahasa Jawanya? Luruk tanpa bolo. Luruk tanpa bro. Ada tulisannya di depan. Ayo. Mainkan. Meluruk tanpa masorake. Ya. Apa ini? Luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraki. Meluruk tanpa Bolo. bulu. Memenang Menang tanpa ngasoraki. tanpa ngasih. Itu maksudnya kalau kita punya masalah, datangi selesaikanlah dengan kerendahan hati. Menang tanpa ngasoraki.
kemenangan yang sebenarnya itu adalah ketika kita bisa memuliakan lawan. Wih. Yang dilakukan Ustadz Yusuf Mansur dengan Ustadz Maher adalah seperti itu. Iya. Menang tanpa ngasorake, menang tanpa mempermalukan, Tanpa menjatuhkan, tanpa Iya. membunuh. tanpa membunuh. Iya. Gitu. Sekti tanpa aji-aji. Kesaktiannya itu bukan karena punya bala tentara, punya senjata, tapi karena punya kebaikan. Allah. Karena punya kebesaran hati. Ya. Karena tangan yang selalu menarik, bukan membuang. Jadi. Tangan yang selalu di atas, bukan yang mengambil. Woi, benar. Insya Allah seperti itu. Itulah yang terakhir adalah sugih tanpa bondo. Kekayaannya itu bukan karena kekayaan harta benda, tapi karena kebaikan hati. Iya. Karena sapaan yang ramah, pemberian yang indah. Iya, Ada iya. pemberian yang dilemparin di mobil ya, Iya, benar. itu nggak indah. Kira-kira seperti itu. Tetapi mungkin ada terpaksanya, tapi kembali semuanya dari hati kita seperti itu. Nah ini semuanya dibikin indah saja sebenarnya. Ini bikin indah semuanya. Jadi kalau di Lembur Pakuan tuh ada lagunya itu. apa tuh? Beung hartuna harta, sakti tuna ajian, ikhlas tu marima sepi pamrih teneng ludeng. Jadi kaya tanpa harta, Sama, sakti ya? tanpa ajian. Iya, Ikhlas tu marima, dia ikhlas dalam hidupnya, sepi Iya. pamrih teneng ludeng, tak ada yang diminta. Iya. Yang ada keberanian. Iya benar. Dan profil itu ada sama para nabi. Allah Akbar. Ada sama para nabi, makanya ketika sama Sulaiman melekat, diambil kan? Ketika sama Nabi Sulaiman, kerajaannya itu melekat, diambil. Baru Sulaiman dikocing lagi dari bawah kan? Kocing lagi dari bawah, itu nempel lagi, tapi tidak melekat. Berhasil. Yusuf sebelum jadi raja, disumurin dulu. Satuin dulu. Jadi setiap keberhasilan tuh pasti melewati penderitaan. Kayaknya begitu. Pak Ustadz pernah menderita enggak? Sebelum Aduh. sukses. Alhamdulillah Pak. Semua dimudahkan Allah, lempeng aja. Oh gitu. Tapi ngalami hidup dari nol kan? Saya kan di penjara 2 kali saya. Saya di penjara 2 kali. Jadi buronan, tinggal di atap, di eternit 3 bulan. Jadi kalau makan disuplai dari bawah. Nah, nggak bisa sama orang yang apa. Terus kemudian pas penjara yang pertama, saya hafal Quran 4 juz. Allah. Pas keluar saya lapor sama ayah tuh, ya alhamdulillah waktu di dalam apa 4 juz. Ayah saya bilang Di begini, penjara hafal Quran pasti ya. iya Berapa bulan? 2 bulan karena Kamu tuh pakai. kalau penjara setahun 30 gitu loh. Nah makanya waktu penjara pertama itu, waktu pertama itu pakai bintang, pakai duit, pakai tanah, jadi tetap keluar. Nah ini pelajaran memang. Nah waktu saya keluar, ayah saya bilang gini, waktu saya bilang nih, alhamdulillah waktu penjara apa 4 juz. Ayah saya bilang gini, Dulu masalahnya apa? bisnis, 9-8 bulan. Ada yang hantem lah ya. Ya begitu. Terus kata ayah saya, bagus. Masuk aja lagi katanya. Dia 30 juz. Nah 99 masuk lagi. Oh 99 masuk lagi. Masuk lagi, Usia nah. berapa itu? Usia 22. 21 22. Nah, waktu itu saya ini apa? Ngelamar sama Allah. Ya udah deh, saya ngalah jadi ustadz gitu. Karena ibu saya bilang, pokoknya kamu harus jadi ustadz. Jangan jadi yang lain, pokoknya jadi ustadz. Jadi ustadz gitu. Nanti kalau yang lain jadi ustadz dulu gitu. Nah, saya ngelamar tuh Mas Joko. Ya. Saya bilang tolong rapiin, beresin urusan saya karena 99 itu utang saya udah 1,4 miliar. Tahun itu. Tapi emang nggak ada yang saya urusin kecuali Quran aja. 2006 utang selesai. Ada Bang Muamalat waktu itu pakai saya jadi bintang iklan. Dibayar 2 miliar. Ayo, mau ikut di penjara dulu terus Nah, dikira nggak seperti itu. oh, gede. Dagang es terminal. Waktu pertama-tama tuh keluar dari penjara kan, pokoknya kata orang tua nyari rezeki sing halal. Ya. Jangan sampai bener-bener ada harta orang. Udah. Free gitu. Dulu mah nggak ada yang moto, Pak. Nggak ada yang moto. Keluar naik bus. Kacang hijau. Di terminal mana itu? Kali deres. Oh, Kalideres. Oh, yang es kacang hijau itu. Iya. Es mambo kalau Es dulu. mambo. Oh, kacang hijau. Iya, pengajian pertama saya itu di terminal Kalideres. Umur berapa tuh dengan es Itu kacang hijau? 122 itu. 122.
Itu sebelum masuk penjara atau sudah? Sesudah. Sudah. Oh, sebelum masuk penjara dagang es kacang hijau. Nah, pas gua kan kabur-kaburan dulu tuh, gua ke Jawa apa segala macam, wah gitu. Kamu ketemu orang. Alhamdulillah. Sampai tirakat itu loh, tirakat dikubur. Di segini. Sakit pengen selamat. Segini. Wah, kacau zaman dulu, Mas. Kubur segini, Ih, Bang. kubur. Kepalanya berapa hari? Nggak lama sih, cuman sehari setengah apa berapa. Oh, pokoknya badan dikebawahin, Iya, tinggal kepalanya pengen- doang. Selamat. Kayak selamat, pengen bersih gitu. Oh. Iya. Luar biasa pernah ikut tirakat Jawa. Iya, tirakat Jawa betul. Tirakat Jawa. Jawa Timur itu. Iya. Itu mah itu dulu ada filmnya itu. Apa tuh? Itu yang film yang itu, yang pendekar dipotong punya ilmu rawa lontek itu. Oh, yang nyambung lagi. Jaka Sembung. Jaka Sembung. Tapi emang bohong sih kalau ada orang sukses nggak menderita tuh bohong. Oh, iya. Bohong aja. Pasti. Setiap penderitaan adalah pintu ke berhasil. Wih, tuh Jangan catat. penderitaan sebagai akhir dari segala. Wih deh, catat. Dari Bu Anak Kasiti kami melaporkan. Gua anak kasih teh.